Indonesia adalah negeri yang kaya, tidak hanya dalam sumber daya alam, tetapi juga dalam khazanah pemikiran tokoh-tokoh besar. Di bidang pendidikan Islam, dua nama besar yang sangat berpengaruh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keduanya merupakan tokoh pembaharuan sekaligus peletakan dasar pendidikan Islam modern dan tradisional di Indonesia. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki visi yang sama, mencerdaskan umat melalui pendidikan yang bermutu dan berakar pada nilai-nilai keislaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama asli Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ia berasal dari keluarga ulama yang sangat taat, sehingga sejak kecil telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Pada usia 15 tahun, ia berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama, dan di sanalah ia mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam yang berkembang di Timur Tengah, seperti gagasan Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Sepulang dari Mekah, Ahmad Dahlan menyadari perlunya pembaruan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Ia menilai bahwa umat Islam saat itu banyak tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan tidak siap menghadapi tantangan zaman modern. Oleh karena itu, pada tahun 1912 ia mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah dan sosial tetapi juga pendidikan. Melalui Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum yang mengintegrasikan antara pelajaran agama dan umum. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang mengedepankan toleransi, kebersamaan, dan semangat pembaharuan. Gaya kepemimpinan beliau yang terbuka terhadap perubahan menjadi teladan dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran pendidikan yang sangat progresif dan visioner pada masanya. Ia berpandangan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada penguasaan ilmu agama, tetapi harus mampu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan umum agar mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, ia membandingkan antara kurikulum pendidikan Islam dengan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa, dan keterampilan hidup. Menurutnya, Islam tidak menentang ilmu pengetahuan modern, bahkan mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis amal, yakni ilmu yang langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan adalah proses pemberdayaan umat, bukan sekedar proses hafalan. Sekolah Muhammadiyah pun menjadi wujud konkret dari gagasan ini dengan pendekatan pembelajaran yang sistematis, disiplin waktu, kelas-kelas terstruktur, dan penggunaan metode mengajar modern yang pada masa itu belum lazim di lembaga pendidikan Islam tradisional. Profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga pesantren yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam tradisional. Sejak muda, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai santri yang sangat tekun dan haus ilmu. Ia menuntut ilmu ke berbagai pesantren di Jawa Timur dan pada usia 20-an tahun ia melanjutkan studinya ke Mekah. Di sana ia mendalami ilmu fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf dari ulama-ulama besar. Sepulang dari Mekah pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang yang kelak menjadi pusat pendidikan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama yang sangat disiplin, tegas dalam prinsip, namun juga sangat bijak dalam menghadapi perbedaan. Ia memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan tradisi pesantren. Pada tahun 1926, sebagai bentuk respon terhadap tantangan modernisasi dan kolonialisme, ia mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU, sebuah organisasi Islam tradisional yang hingga kini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya seorang pendidik dan ulama, tetapi juga pejuang kemerdekaan yang aktif menggerakkan perlawanan melalui fatwa-fatwa jihad melawan penjajah.
Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berakar kuat pada tradisi pesantren dan nilai-nilai klasik Islam. Ia melihat pendidikannya sebagai proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa yang harus dimulai dengan adab sebelum ilmu. Dalam pandangannya, keberkahan ilmu tidak hanya diperoleh dari isi materi pelajaran, tetapi dari sikap hormat murid kepada guru, kedisiplinan, dan ketulusan dalam menuntut ilmu. Hal ini tercermin dalam karya monumentalnya Adabul Alim wal Muta'alim yang menjadi pedoman etika belajar dan mengajar dari pesantren. Selain itu, Kiai Haji Asy'ari menolak pandangan yang memisahkan ilmu agama dari kehidupan sosial atau politik. Ia menanamkan kesadaran bahwa pendidikan juga harus membentuk santri yang tanggap terhadap realitas bangsa dan memiliki tanggung jawab untuk membela tanah air. Pesantren baginya bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tapi juga pusat pembentukan karakter, kebangsaan, dan kepemimpinan umat. Ia menekankan pentingnya sanad keilmuan, penguasaan kitab-kitab kuning, dan proses talaki atau belajar langsung dari guru yang menjamin kualitas dan keaslian ilmu. Dengan pendekatan ini, Hasyim Asy'ari menciptakan sistem pendidikan yang menekankan integrasi moral ke dalam ilmu dan kesetiaan pada tradisi. Walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pendekatan pendidikan yang berbeda, satu bersifat reformis, modern, dan lain tradisional konservatif. Keduanya memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kemajuan umat melalui pendidikan. Pemikiran mereka masih sangat relevan hingga hari ini karena mampu menjawab tantangan zaman dengan cara masing-masing. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pentingnya inovasi dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan pentingnya akhlak, adab, dan keluhuran tradisi. Sebagai generasi penerus, kita perlu mengambil nilai-nilai luhur dari keduanya, keterbukaan terhadap perubahan seperti Ahmad Dahlan, dan keteguhan dalam menjaga nilai serta tradisi seperti Hasyim Asy'ari. Dari keduanya kita belajar bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun manusia yang paripurna, cerdas akal, bersih jiwa, dan kuat iman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.